Apa makna Allah Maha meliputi? Nah, yang diinginkan di sini dengan nama Al-Muhit, yang Maha meliputi. Dalam Al-Quran dikatakan wallahu min waraihim muhit. Nah, Allah di belakang mereka Maha meliputi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bima ya'maluna muhit." Sungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan Maha meliputi. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qad ahata bikulli syai'in ilma." Dan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi ilmunya ya dengan keterangan ayat tersebut. Maha meliputi makhluknya dengan ilmunya berdasarkan keterangan dari ayat tersebut. Wallahu taala alam. Jika dikatakan bahwa makhluk Allah yang paling tinggi adalah Arsy, bagaimana dengan kitab Lauh Mahfuz di sisinya? Yang saya tanyakan di sini adalah zat kitabnya, bukan kalamnya. Dan apakah di sisinya yang dimaksud tersebut adalah makna zahir? Kataba indahu fi kitab Lauhul Mahfuz, itu sebelum adanya penciptaan langit dan bumi, dituliskan segala sesuatu, segala takdir di Lauhul Mahfuz. Jadi kayaknya penanya salah paham. Yang tadi kita bacakan hadits, innallaha lamma khalaqal khalqah, sungguhnya Allah tatkala telah menciptakan makhluk, kataba indahu fi kitab, Allah menulis kitab di sisinya, anna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku lebih mendahului kemarahanku. Iya. Jadi bukan Lauhul Mahfuz yang diinginkan di sini. Nah, itu adalah kitab yang berisi tentang pengkhususan, penegasan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Rahmat Allah lebih mendahului kemarahannya. Iya. Apa yang dimaksud atau apa yang diinginkan oleh ahlul bid'ah dengan perkataan mereka Al-Quran adalah makhluk? Kita sudah sebutkan tadi bahwa mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, yaitu ciptaan Allah, bukan firman Allah. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Letak bahayanya dan besarnya dosa orang yang mengatakan ini, firman Allah itu adalah sifat Allah, kan begitu? Sifat Allah adalah sifat yang Allah bersifat dengannya. Tidak boleh disifatkan ia adalah ciptaan, dicipta oleh Allah. Maha suci Allah dikatakan sifatnya sebagai ciptaan. Ya, karena itulah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dikafirkan oleh para ulama disebabkan karena ini. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maha besar yang dimaksud apakah wujud Allah atau kekuasaannya? Tolong dijelaskan. Konteks kalimat Allahu Akbar itu adalah kalimat umum, ya, mencakup segala sesuatu apa yang disebutkan di sini dan lebih dari itu. Nah, dan kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar. Ya, subhanahu. Dari sebagian ayat-ayat Al-Quran terdapat kata kami. Apa arti kami itu? Apakah Allah bersama malaikat? Ini kalimat kami di sini, ini dari kata yang mutasyabih dalam Al-Quran, yang orang-orang yang menghendaki takwil dan menghendaki fitnah mengikuti yang seperti ini. Nah, itu contoh orang-orang yang ingin meragukan Al-Quran. Kenapa dikatakan kami? Ya, Allah berkata kami. Apakah Allah itu banyak? Ya. Nah, kami itu penggunaannya bukan untuk bermakna banyak, tapi kadang digunakan bermakna kami atau penggunaan kalimat kami untuk mengagungkan dirinya. Ya. Orang-orang di Indonesia saja kadang mengatakan kami sudah membangun ini, kami sudah membangun ini, padahal dia sendiri. Ya. Nah, itu sisi penggunaan dalam bahasa Arab. Ya, bukan artinya banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat kami itu untuk pengagungan untuk dirinya. Nah, dan bukan artinya bersama para malaikat. Iya. Tidak boleh diartikan seperti itu. Bagaimana cara yang praktis dan ringkas untuk membantah orang-orang
mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Serta apa penjelasan Al-Quran bukan makhluk? Loh, ini tadi kan sudah diterangkan. Artinya kita harus mengulang lagi. Iya. Tapi mungkin dari apa yang saya uraikan tadi terlalu panjang, ya, dan butuh niqat kesimpulan. Walaupun sebenarnya saya sudah simpulkan di akhir pembahasan itu. Secara umum, ya, kita katakan Al-Quran itu adalah firman Allah. Kan begitu? Bukan makhluk. Firman itu, firman Allah, sifat Allah. Tidak boleh dikatakan makhluk. Itu sisi yang pertama. Iya. Setelah itu bawakan dalil bahwa itu adalah firman Allah. Kemudian yang kedua, banyak nas, ya, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat adalah firman Allah. Ya, berlindung dengan firman-firman Allah. Andai kata itu makhluk, maka artinya Nabi mengajarkan kita berbuat syirik. Sebab disuruh berlindung dengan kalimat Allah yang makhluk. Kan begitu? Berlindung dengan makhluk boleh atau tidak? Tidak boleh, syirik akbar. Kan begitu? Nah, ini menunjukkan bahwa kalam Allah adalah firman Allah sifatnya dan bukan makhluk. Apakah malaikat melihat Allah? Nah, wallahu taala alam. Apakah kafir sebagian dari anggota HMI yang mengatakan bahwa yang dimungkinkan malaikat Jibril berbohong pada Rasulullah SAW menyampaikan wahyu? Kalau dia ucapkan kalimat ini, naam, orang yang mengucapkan kalimat ini dalam keadaan dia tahu, maka orang ini dianggap kafir, keluar dari Islam. Dan di sini disebutkan dari anggota HMI, saya mencium terpengaruh dengan pemikiran Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah alamat menyampaikan wahyu. Harusnya disampaikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi jatuhnya kepada Nabi Muhammad. Dan mereka, orang-orang itu, orang-orang Syiah yang berkata Al-Quran yang kita pegang itu kurang. Al-Quran yang kita pegang kurang 30 juz. Mereka punya Mushaf Fatimah, ya, tebalnya 3 kali lipat dari Al-Quran yang kita punya. Dan seluruh hal ini ditetapkan dalam buku-buku Syiah. Karena itulah orang yang meyakini ini dianggap kafir, keluar dari Islam, mengingkari perkara yang dimaklumi bersama secara darurat dalam Islam. Ya. Nah, mungkin ada malaikat yang berdusta. Malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Dan lihat, ikhwani fillah, kita lihat bagaimana gelombang fitnah yang menimpa kaum muslimin. Sampai pemikiran bejat seperti ini bisa masuk, disusupkan kepada orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Lihat bagaimana rusaknya keyakinan dan bagaimana orang-orang musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam dari dalam. Karena itulah kalau umat Islam tidak sadar tentang hal ini dan tidak bangkit mempelajari agamanya dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk membenahi umatnya, maka tunggu saja kehancuran. Karena itu ibadah yang sangat besar dan pahala yang sangat besar disiapkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama dan orang-orang yang menyampaikan agama itu sehingga manusia mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal salih. Dan di dalam hadis Salamah bin Aqwa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada satu orang disebabkan karena kamu, itu lebih bagus untukmu daripada unta merah. Unta merah lambang kekayaan orang Arab. Subhanallah. Karena itulah hendaknya setiap muslim berusaha membenahi dirinya dan menuntut ilmu itu tidak ada kerugian bagi seorang yang melakukannya. Setiap langkahnya adalah ibadah, setiap detak napasnya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Yang penting dia ikhlaskan niatnya. Duduknya dia di majelis ilmu tidak pernah merugi. Dan Nabi sudah menegaskan dalam sabda beliau, "Ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu kaum tidak merugikan teman duduknya.
Ini diucapkan oleh Nabi tentang ketika Nabi menceritakan ketika orang-orang duduk dalam majelis ilmu seperti ini dinaungi oleh para malaikat sampai malaikat itu berkerumung tingginya sampai ke langit, ya. Kemudian dimintakan ampun untuk mereka dan seterusnya. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang masuk di situ bukan datang untuk menuntut ilmu. Dia ada keperluan dengan orang yang hadir, dia hadir dekat sama temannya saja. Apakah dia juga dapat?" Ya, kata Nabi, "Ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu adalah kaum teman duduknya tidak akan merugi. Maksudnya juga tidak datang, tapi berhubung karena duduk di majelis ilmu juga mendapatkan kebaikan. Ya. Lihat, karena itulah hendaknya setiap orang berusaha mendapatkan kebaikan untuk dirinya dan mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dunia ini kita maklumi bersama, hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Itu tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Dan semua dari kita akan mati dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian di benteng yang sangat kokoh. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak mampu dikedepankan dan tidak mampu dimundurkan lagi. Karena itu hendaknya setiap orang ingat akan tujuan penciptaannya dan ingat akan akhir dari kehidupannya, dan dia harus ingat di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a." Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak seorang pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang dia perbuat itu hanya sebesar biji khardal, ya, maka ini pun akan dibawa dan cukuplah kami sebagai yang menghisab, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi fataral mujrimina mushkiyina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab catatan amalan. Maka kamu melihat orang-orang yang penuh dengan dosa. Mereka memandang dengan pandangan yang sangat sedih. Mereka berkata, "Wahai, betapa celakanya kami. Kitab apa ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semuanya tercatat di dalamnya." Dan mereka mendapatkan segala sesuatu yang mereka lakukan hadir. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Karena itu hendaknya setiap orang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Memanfaatkan kehidupannya sebaik mungkin. Sepanjang Allah masih memberikan nafas kepadanya, dia gunakan di dalam ketaatan. Segala aktivitasnya dia usahakan di dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu, disepakati bahwa menuntut ilmu itu termasuk ibadah, bahkan ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana menjelaskan tentang adanya perbedaan para ulama salaf tentang menetapkan istiwa dengan makna istaqar? Di mana hal ini ada yang menetapkan dan ada yang menolak. Tidak ada perbedaan ya tentang masalah ini, cuman ada yang menafsirkan. Ya, karena itu tadi kita beri kesimpulan istawa itu punya 4 makna. Makna istaqar, makna yang pertama tetap, yang kedua makna irtafa'a, tinggi, yang ketiga makna al-ulu, ala, ya. Kemudian yang keempat makna sa'ada. Ini 4 makna semuanya ada dari sisi bahasa dan ditafsirkan oleh para ulama as-salaf rahimahullah. Mereka lebih tahu tentang lisan Arab dan semua makna itu punya ketentuan dalam bahasa. Ya. Dilacak dari sisi bahasa Arab. Seperti Ibn al-Arabi. Ia datang ke perkampungan Arabi. Perkampungannya orang-orang Arab gunung. Di masa dahulu kalau ingin dapat bahasa fasih, itu ke orang Arab pedalaman. Orang Arab ini di atas rumahnya dia berkata istau ilayya. Katanya istau ilayya, istiwalah kalian kepadaku. Istiwa kepadaku, dia di atas. Ibn al-Arabi enggak paham apa ini istiwa kepadaku. Akhirnya orang Arabi yang di sampingnya berkata irtafi'u ilaihi, naiklah kamu kepada dia.
Ya. Jadi sini istiwa bermakna irtifa, naik. Itu ada dari sisi bahasa. Jadi bukan perbedaan di sini dan menggugurkan makna sehingga dibolak-balik pemahaman seputar istiwa. Tidak boleh seperti itu ya ikhwan. Ya, karena itulah dipahami sebagaimana yang telah kita terangkan tadi bahwa istiwa mempunyai 4 makna itu. Apa yang mengatakan, ambillah saya ikhlas, maka kurang keikhlasannya. Tidak bisa dipastikan kurang keikhlasannya. Ya. Orang yang mengatakan ambil ini, saya ikhlas. Kalimat ini saya ikhlas. Ya. Ini adalah pembicaraannya. Mungkin saja dia inginkan supaya orang ini tenang. Ya. Bahwa ini pemberian bukan semata-mata ada sesuatu dan lainnya. Yang menentukan keikhlasan itu di dalam hatinya. Nah, menentukan sesuatu di dalam hatinya. Dan ucapan ini kalimat saya ikhlas itu tidak mengurangi nilai keikhlasan di dalam dadanya. Iya. Kalau memang di dalam ucapannya tersebut tidak ada bentuk-bentuk yang mengurangi nilai keikhlasannya, maka tidak bisa dihukumi secara mutlak kurang keikhlasannya. Tidak bisa dihukumi secara mutlak kurang keikhlasannya. Tapi memang yang paling bagusnya itu seorang itu bersedekah, ya bersedekah dalam keadaan tersembunyi dan bersedekah dalam keadaan betul-betul dia jaga. Sebagian para ulama berkata, siapa yang berkata, saya tidak mau sholat sunnah di sini sebab saya khawatir dilihat orang dan saya menjadi riya. Maka orang yang berkata seperti ini kata para ulama, dia juga itu riya. Ya. Kenapa? Sebab dia dalam semua ibadahnya mau terus seakan-akan diperhatikan orang, itu riya. Kan begitu? Nah, maka harusnya seorang itu beribadah apa adanya dan anggap saja tidak ada manusia di sekitarnya. Ya. Anggap saja tidak ada manusia sekitarnya, dia bersedekah, ya. Dia ikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh manusia tidak dilihat, dia tidak peduli. Anggap saja tidak ada orang di sekitarnya, dia bersedekah sebagaimana yang diperintahkan dan dia ingin mendapatkan pahala semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala.